Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi tahqiqi da'wati al-anbiya'i wal mursalin, karya Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib, kita sudah masuk di bab yang ke-6 dan kita sudah baca pendahuluannya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab termasuk dari kesyirikan adalah memakai gelang atau kalung atau yang semisal dengannya untuk mengangkat atau menghilangkan bala. Kita sudah baca di pertemuan sebelumnya ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, dan bab ini berkaitan tentang pembahasan tentang masalah sebab akibat. Iya, kita baca dulu keterangan penulis lanjutan pembahasan kita kemarin. Sebentar kita kembali menjelaskan tentang masalah sebab akibat. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, an Husain an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur faqala ma hadhihi, qala min al-wahina, faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan, rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bih. Kata penulis dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki, fi yadihi halqatun min sufur, di tangannya itu terdapat sebuah gelang yang terbuat dari sufur, dari kuningan, ya. Ya, semacam emas, sama apa namanya, perhiasan. Maka beliau bertanya, ya, Nabi SAW, perhatikan, Nabi bertanya kepada orang ini, mahadihi, ya, apakah ini? Maka orang itu menjawab, minal wahina, ini untuk mengobati penyakit al-wahina. Nanti akan disebutkan sebentar penjelasannya, ya, apa itu untuk mengobati penyakit al-wahina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inzi'ha, lepaskanlah gelang itu, fa innaha la taziduka illa wahnan, sesungguhnya gelang itu tidak akan menambah bagimu kecuali hanyalah kelemahan. Ditambah lagi, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya
jika kamu meninggal dalam keadaan gelang itu masih melekat pada dirimu, ma aflahta abadan, niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, ini hadis ini ya kisah ya tentang Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang dia memakai gelang. Ya, ketika ditanya untuk apa itu, maka sahabat itu mengatakan ini untuk menangkal bahaya. Ya, minal wahina, ini untuk menangkal penyakit. Maka Nabi SAW mengatakan lepaskan. Ya, fa innaha la taziduka illa wahnan, itu tidak akan menambah kecuali engkau semakin lemah. Kemudian Nabi SAW menambahkan, sesungguhnya kalau kamu wafat dalam keadaan kamu seperti itu, ma aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya karena kesyirikan. Baik, kita baca dulu keterangan penulis rahimahullah. Qauluhu an Imran bin Husain ai ibnu Ubaid ibn Khalaf al-Khuzai Abu Nujaid binun Wajim Musaggar sahabiyun ibnu sahabi. Jadi Imran sahabat, bapaknya juga sahabat, sahabat bapaknya sahabat, ya, anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Aslama ama Khaybar, ya, Imran masuk Islam ya di tahun Khaybar. Wa mata sanata itsnaini wa khamsina bil Basrah, dan beliau wafat pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Ini biografi ringkas tentang Imran ibn Husain. Qauluhu ra'a rajulan fi riwayatil Hakim. Dalam riwayat Al-Hakim ini penjelasan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa fi adudi halqatu sufrin. Ya, dalam riwayat Al-Hakim dikatakan, aku masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara di lenganku terdapat sebuah gelang yang terbuat dari sufur, dari kuningan. Kemudian mahadihi, Nabi bertanya apa itu, hingga akhir hadis. Maka kata Syekh, perhatikan, fal mubhamu fi riwayati Ahmad huwa Imran rawil hadis. Kalau begitu, laki-laki yang disebut secara laki-laki yang tidak disebutkan namanya, yang mubham dalam riwayat Imam Ahmad itu tadi adalah Imran, ya, perawi yang meriwayatkan hadis ini. Jadi maksudnya begini, hadis yang dalam riwayat Imam Ahmad, ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam matan, ya, yaitu hadis Imran bin Husain, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang. Ya. Siapa laki-laki ini yang dilihat oleh Nabi SAW di tangannya ada gelang dari kuningan? Ternyata dalam riwayat Al-Hakim diperjelas, ya, yang dilihat oleh Nabi pakai gelang itu adalah Imran ibn Husain sendiri, menurut riwayat yang didatangkan oleh penulis dari riwayat Al-Hakim di sini. Ya, maka kata Syekh di sini, fal mubhamu fi riwayati Ahmad, maka kata mubham, nama yang tidak disebutkan, rajulan, dalam riwayat Imam Ahmad itu adalah Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma yang meriwayatkan hadis ini. Taib. Qauluhu ma hadhihi, ya, ucapan penulis apa ini? Al-zahir annahu lil inkar alaihi. Ya, pertanyaan di sini apa ini? Ya, yang zahir, yang nampak, pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan tersebut. Ya, jadi maksudnya beliau bukan sekedar bertanya untuk mengetahui benda itu, ya, tetapi Nabi SAW bertanya dengan maksud mengingkari
dari penggunaan gelang tersebut sebagai sarana pengobatan. Ya, memang ada beberapa pendapat ya di kalangan para ulama tentang hadis ini. Jadi Imran ibn Husain dalam riwayat Al-Hakim dilihat oleh Nabi SAW memakai gelang di tangannya. Ya, Nabi SAW bertanya kepada orang ini, apa itu? Ya, pertanyaan Nabi SAW, apa itu? Kata para ulama ada beberapa penafsiran. Ya, Nabi bertanya apa ini karena betul-betul ingin tahu, karena Nabi SAW tidak tahu, makanya tanya apa ini. Penafsiran yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini, pertanyaan di sini sebagai bentuk pengingkaran. Apa ini? Maksudnya kenapa kau pakai itu? Itu tidak boleh itu. Tapi Nabi tanya dalam bentuk pertanyaan pengingkaran. Ya, jadi mahadihi di sini dalam pertanyaan Nabi SAW kepada para sahabat, kata para ulama ada beberapa kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama memang Nabi bertanya pertanyaan biasa, orang mau tahu sesuatu, ya ada sesuatu dipakai, apa itu? Ya, karena mau tahu. Ya. Yang kedua, Nabi SAW bertanya mahadihi, bertanya karena sebagai bentuk pengingkaran. Seakan Nabi mengatakan, kenapa kau pakai itu? Itu tidak boleh itu. Tapi Nabi membahasakan dengan pertanyaan. Taib, wallahu a'lam. Yang dikuatkan oleh penulis di sini, kata beliau, al-zahir yang nampaknya annahu lil inkar alaihi, sebagai bentuk pengingkaran. Qauluhu minal wahina, apa itu wahina? Qala Abu Sa'adat, al-wahinatu irkun ya'khudhu fil mankib wa fil yad kulliha fayurqa minha. Wa qila huwa maradun ya'khudhu fil 'adud wa hiya ta'khudhu ar-rijal duna nisa. Ya. Kata penulis, al-wahina adalah suatu penyakit pada urat yang menyerang bahagian bahu dan seluruh lengan. Itu asal maknanya ya. Kemudian biasanya dilakukan ruqyah untuk mengobatinya. Ada pula yang mengatakan bahwa al-wahina di sini adalah penyakit yang menyerang lengan atas, ya, maksudnya pangkal lengan. Ya. Penyakit ini biasanya menyerang laki-laki, bukan pada perempuan. Wa inna ma nahahu anha liqaunihi yadhunnu annaha tamna'u anhu hadha ad-da' aw tarfa'uhu fa amarahu sallallahu alaihi wasallam فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه فإذا كان هذا بحلقة سفر فما الظن بما هو أطم وأعظم كما وقع من إبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها كما لا يخفى على من له أدنى مسكا من عقل. Kata penulis, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang tersebut menggunakan dari gelang karena orang tersebut meyakini bahwa gelang itu dapat mencegah penyakit atau menghilangkan dari penyakitnya. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkannya untuk melepaskan dari gelang tersebut. Ya. Nabi juga SAW memberitahukan bahwa gelang itu tidak akan menambah kecuali hanyalah kelemahan. Ya. Sebab perhatikan, fa innal musyrik, sebab orang musyrik itu diperlakukan dengan kebalikan dari tujuan yang dia maksudkan. Para musyrik diperlakukan
dengan kebalikan dari tujuan yang dia maksudkan. Maksudnya, dia menginginkan kesembuhan atau perlindungan, tetapi karena dia menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula mampu menolak bahaya, maka benda tersebut justru menjadi sebab bertambahnya kelemahan dan kesesatan baginya. Taib. Jadi di sini kata penulis, fa idza kana hada bi halqati sufrin fama dhannu bima huwa atamu wa a'zam. Ya, jika menggunakan sebuah gelang dari kuningan saja mendapatkan ancaman seperti ini, maka bagaimana lagi dengan perkara yang lebih parah atau lebih besar daripada itu? Sebagaimana yang terjadi pada pengagungan dan peribadatan terhadap kuburan, tempat-tempat yang dianggap keramat, ya, yaitu masyahid, ya. Masyahid itu tempat-tempat yang dikeramatkan. At-tawagid, togut-togut dan selainnya. Ya, kama la yakhfa ala man lahu adana. Ya, hal ini tidak samar. Maksudnya jelas bagi orang-orang yang masih memiliki sedikit akal dan pemahaman. Taib. Jadi di sini ada yang perlu dipahami. Ucapan penulis, fa innal musyrik yu'amalu binaqidi qasdihi. Ya, jadi saya ulangi dari atas. Nabi SAW memberitahu ya orang tersebut bahwa gelang itu tidak akan menambahkan kecuali kelemahan. Jadi subhanallah, ada orang memakai gelang. Nabi SAW menegurnya, bertanya, apa itu? Ya, kemudian dia menjawab, ini dari penangkal bahaya. Kata Nabi SAW, lepaskan itu. Itu bukan penangkal, justru semakin membuat kamu lemah. Nah, lihat kata Syekh di sini. Ya, Nabi memberitahukan bahwa gelang itu tidak akan menambahkan kecuali kelemahan, sebab orang musyrik yu'amalu, diperlakukan dengan kebalikan dari tujuan yang dia maksudkan. Ya, paham maksudnya ya? Jadi dia menginginkan kesembuhan, tetapi karena dia menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak bisa mampu menolak bahaya, maka benda tersebut justru menjadi sebab bertambahnya kelemahan, ya, bahkan dia disesatkan. Ya, jadi ini terkait tentang masalah sebab akibat. Sebentar saya akan kembali menjelaskan tentang masalah ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, kata penulis, fihi syahidun li kalami ba'di sahabah. Ya, kata penulis, dalam hadis ini terdapat syahid, bukti yang mendukung perkataan sebagian sahabat, anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Ya, ada perkataan sahabat katanya bahwa syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa yang paling besar. Ya, wa annahu lam yu'dzar bil jahalah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang bahwa orang tersebut tidak diberi udzur karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Ya, sesungguhnya jika engkau mati dalam keadaan gelang itu masih melekat pada dirimu, ma aflahta abadan, niscaya engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ya, ini diantara dalil yang dipakai oleh ulama bahwa orang tidak diberi udzur karena kejahilannya. Taib. Kata Syekh, al-falah huwal fawzu wal dhufur was sa'adah. Al-falah ma aflahta abadan, artinya mendapatkan keberhasilan, kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan. Rawahu Ahmadu bi sanadin la ba'sa bih. Diriwayatkan oleh Ahmad
dengan sanad yang tidak mengapa. Taib. Kemudian Syekh jelaskan di sini, rawahu Ahmad bisanad la ba'sa bih huwal Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad Asy-Syaibani Abu Abdullah Al-Marwazi thumma Al-Baghdadi imamu ahli asrihi wa alamuhum bil fiqhi wal hadithi wa ashadduhum wara'an wa mutaba'atan lis sunnah wa huwa alladhi kana yaqulu fihi ba'du ahli sunnah anid dunya ma kana asbaruhu wa bil madina ma kana ashbahuhu atathu dunya fa abaha wa syubahu fa nafaha. Masyaallah. Di sini Syekh menyinggung tentang biografi singkat Imam Ahmad rahimahullah yang meriwayatkan hadis. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah Imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Asy-Syaibani. Kunyahnya Abu Abdullah Al-Marwazi, ya, Al-Baghdadi. Beliau yaitu Imam Ahmad adalah imam umat Islam pada zamannya, orang yang paling berilmu di antara mereka dalam bidang fikih, dalam hadis, serta beliau termasuk orang yang paling kuat dari sifat waraknya dan paling teguh dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ulama ya pernah memberikan gambaran tentang Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apa kata mereka? Anid dunya makana asbarahu. Ya, betapa sabarnya beliau terhadap dunia ini. Wabil madina makana ashbahahu. Betapa miripnya beliau dengan orang-orang soleh terdahulu. Ya, atathud dunya fa'abaha. Dunia datang kepadanya tetapi beliau menolaknya. Wasyubah fanafaha. Adapun perkara-perkara syubhat beliau pun menyingkirkannya, menafikannya. Ya, dan kita maklum ya peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, dari fitnah intinya beliau banyak mendapatkan ujian semasa hidupnya, ya, tentang fitnah khuluqul Quran, ya, dan selainnya dari fitnah yang dialami oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh di sini, Imam Ahmad rawa Anisy-Syafi'i wa Yazid ibn Harun wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Yahya al-Qattan wa Ibn Uyainah wa Abdul Razzaq wa khuluqun la yuhsun mata sanata 41 wa 200 wa lahu 77 sanatan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Taib. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dari banyak ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula di antara gurunya Yazid ibn Harun, di antara gurunya Abdurrahman ibn Mahdi, di antara gurunya adalah Yahya ibn Sa'id al-Qattan, di antara gurunya adalah Ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Kemudian di antara gurunya Abdul Razzaq, ya, Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani, ya. Kemudian di antara gurunya dan banyak lagi ulama lain, ya, yang la yuhsun, yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, beliau wafat pada tahun 241 Hijriah di usia berapa ini? 77 tahun. Ya, rahimahullahu taala. Ini biografi ringkas tentang Imam Ahmad rahimahullahu taala. Taib. Kemudian hadis yang kedua, selesai ya. Hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Sebelum saya masuk di hadis Uqbah bin Amir, saya mau jelaskan dulu tentang masalah sebab akibat. Taib. Jadi bab yang ke-6 ini penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa termasuk dari kesyirikan, ya, lubsul haqqati wal khayti wa nahwihima li raf'il balai wa dafihi. Termasuk dari kesyirikan, ya, memakai kalung atau benang atau apa saja untuk mengangkat atau menghilangkan bahaya. Nah, di sini yang mau dipelajari tentang masalah sebab, ya, sebab akibat, ya.
Jadi sebab itu, atau saya bacakan saja keterangan para ulama. Jadi kenapa dikatakan ini syirik? Kata Syekh di sini, wa mujibu kaunihi syirkan i'tiqadus sababiyyati fima laysa sababan syar'iyyan wala qadariyan ma'at ta'alluqi bima yutawahham wala haqiqatalah. Yang menjadi alasan semua ini disebut kesyirikan, ini tadi benang, kalung, ya. Kenapa disebutkan syirik? Yang menjadi alasan ini semua disebut syirik adalah karena meyakini adanya hubungan sebab akibat pada sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan sebab yang ditetapkan oleh syariat maupun sebab yang ditetapkan secara kauni, ya, berdasarkan hukum alam. Maksudnya begini, atau kita kasih bahasa ringan ya, menjadikan sesuatu, ya, sebagai sebab, ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab. Saya ulangi, menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak jadikan sebagai sebab, baik secara syar'i atau qadari, ya, maka itu termasuk dari syirik asghar, syirik kecil. Ya, contoh, ada orang, ya, dia pakai, misalnya ya, dia pakai tisu, dia gulung-gulung, dia buat kalung, kemudian dia pakai, ya. Tujuannya apa? Jadi dia memakai ada tujuannya, ada niatnya, ada maksudnya. Misalnya untuk menolak supaya tidak terkena penyakit, misalnya, atau untuk apalah, ya, agar terhindar dari bahaya. Ya, maka ketika diyakini seperti itu tisu ini, maka itu namanya dia menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak dibenarkan secara syar'i, demikian pula secara qadari. Ya, secara syar'i itu maksudnya dalil tidak menjelaskan bahwa itu adalah obat, ya, itu penangkal bahaya. Secara kauni, apa itu kauni? Maksudnya secara hukum alam. Ya, kauni itu secara hukum alam. Maksudnya, ya, misalnya contoh ya, obat. Atau kauni, saya kasih gambaran kauni, hukum alam. Ya, ini masalah sebab akibat. Ya. Ada orang, ya, gimana gambarannya ya? Banyak ya sebab akibat hukum alam yang terbukti. Ya, api panas atau tidak? Api panas. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, tidak perlu dibuktikan secara dalil. Ya, api adalah sebab membakar. Ya, air adalah sebab menghilangkan kehausan seseorang. Itu namanya hukum kauni. Obat, ya, ketika orang sakit dia minum obat, itu sebab kauni. Ya, jelas ya, itu terkait tentang kauni semua. Nah, kaidahnya yang disebutkan oleh penulis di sini, menjadikan sesuatu sebagai sebab, ya, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik itu secara syar'i, tidak dijelaskan dalilnya, ataupun secara kauni, secara hukum alam. Ya, apalagi disertai bergantung hati kepada sebab itu, maka ini adalah syirkul asghar. Dan ini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pembahasannya luas sekali.
Ya, dan disinilah orang banyak terjatuh di dalam masalah kesyirikan, di dalam masalah apa? Masalah sebab akibat ini. Ya, jadi sebab itu ada dua ya. Jadi apa itu sebab kauni atau sebab qadari? Ya, jadi sebab kauni itu adalah sebab yang terbukti memiliki manfaat ya melalui ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa taala pada alam. Itu sebab kauni namanya. Ya, kalau ditanya apa itu sebab kauni? Sebab yang terbukti memiliki manfaat ya melalui ketetapan dan hukum Allah pada alam. Ya, seperti tadi contohnya sebab kauni, api membakar, ya, membakar. Ya. Apalagi ya banyak ya sebab-sebab kauni. Ya, yang secara apa namanya? Secara akal terbukti. Ya. Taib. Yang kedua ada sebab syar'i. Ya, apa itu sebab syar'i? Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang telah ditetapkan manfaatnya melalui syariat. Ya, sebab-sebab yang telah ditetapkan manfaatnya melalui syariat. Ya, berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, ya, misalnya ruqyah, ruqyah syar'i. Ya, Al-Quran pengobatan. Ya, ini sebab syar'i karena disebutkan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, disebutkan sebagai Al-Quran itu syifa. Ya, ruqyah. Demikian pula pengobatan-pengobatan yang lain yang disebutkan dalilnya secara syariat. Jadi saya ulangi, sebab ada dua, ada sebab kauni dan ada sebab syar'i. Ya, jelas ya, ini kaidah penting. Jadi sebab itu ada dua, ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Saya ulangi, apa itu sebab kauni? Ya, sebab yang telah terbukti ya memiliki manfaat ya melalui ketetapan dan hukum Allah. Tapi ingat ya, walaupun terbukti sebab, seorang tidak boleh bergantung kepada sebab, karena yang menjadikan sebab itu bisa terlaksana adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya. Jadi misalnya kita yakin api itu membakar. Iya, api itu membakar. Walaupun kita yakin bahwa api ini adalah sebab membakar, tetap kita harus bergantung bahwa yang mengizinkan api itu membakar adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah berkehendak, api bisa tidak apa? Tidak membakar. Sebagaimana yang pernah terjadi pada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, jadilah apa namanya? Dingin api itu dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya, padahal kaumnya ya sudah yakin bahwa Ibrahim dilempar masuk ke dalam api pasti terbakar. Ya. Dia yakin tentang sebab apa? Sebab kauni, bahwa api itu membakar. Tapi ketika Allah tidak menghendaki api terbakar, maka tidak terbakar, bahkan kebalikannya dingin. Nah, ini dalil bahwa seorang juga walaupun sebab itu bagaimanapun kuatnya, kita tidak boleh bergantung penuh kepada sebab. Tidak boleh bergantung penuh sama sebab. Ya. Jadi dari apa namanya, dari keterangan ini, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bisa disimpulkan ya bahwa tidak setiap sesuatu yang dianggap sebagai sebab ya otomatis boleh dijadikan sebab. Saya ulangi bahasanya,
tidak setiap sesuatu yang dianggap sebagai sebab otomatis bisa dijadikan sebagai sebab. Ya, harus dua itu tadi dasarnya. Jadi suatu sebab harus memiliki dasar. Dasarnya itu tadi, sebab kauni dan sebab syar'i. Ya. Saya ulangi, sebab kauni kadang dibahasakan dua. Sebab kauni atau qadari sama saja. Kauni qadari sama. Ya. Taib. Jadi ini dua sebab yang disebutkan oleh para ulama dari keterangan adillah, dalil-dalil. Jadi sebab ya suatu dianggap sesuatu sebagai sebab harus memiliki dasar itu tadi. Harus ada dari kauninya atau dari syar'i. Ketika salah satu dari dua ini tidak ada, maka menjadikan sesuatu sebagai sebab, ya, yang Allah tidak jadikan sebagai sebab secara syar'i dan qadari, maka syirik asghar. Ya. Tahu rahasianya kenapa dikatakan syirik asghar? Karena yang membuat sesuatu itu menjadi sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita meyakini sesuatu ini adalah sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, disitulah bentuk kesyirikannya. Ya. Nah, kemudian di sini yang kedua pembahasan yang saya jelas. Jadi sudah tadi saya ulangi tentang masalah sebab akibat. Kaidah yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini termasuk dari kesyirikan adalah memakai gelang atau benang untuk mengangkat bahaya atau menghilangkannya. Kita sudah berikan kaidahnya bahwa menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak jadikannya sebagai sebab secara syar'i dan qadari termasuk dari syirik asghar. Satu. Dan yang kedua saya sudah sebutkan sebab itu ada dua. Ada sebab syar'i dan ada sebab qadari. Atau saya ulangi, ada sebab kauni atau sebab syar'i. Ya, sebab kauni yaitu sebab yang terbukti secara hukum alam. Ya, api membakar, ya, dan yang semisal dengannya. Demikian pula sebab syar'i, maksudnya sebab syar'i, sebab yang dijelaskan manfaatnya di dalam syariat. Ya. Jelas ya? Itu sebab syar'i. Ketika seseorang menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal tidak ditetapkan secara syariat dan tidak ditetapkan secara kauni, di situ letak kekeliruannya. Baik, pembahasan yang ketiga yang ingin saya jelaskan ya. Dan disebutkan ya oleh para ulama di antara Syekh Utsaimin dan selainnya. Mereka mengatakan manusia di dalam menetapkan sebab akibat dibagi menjadi 3 golongan. Ini faedah penting. Ya. Jadi manusia di dalam masalah menetapkan sebab akibat ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan. Ini pembahasan kita yang ketiga. Yang pertama, menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Ya, ini keadaan manusia yang pertama. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Ya, ini sudah tadi ya. Jadi misalnya begini, seorang meyakini bahwa suatu benda atau suatu perbuatan adalah sebab datangnya manfaat atau tertolaknya dia dari bahaya. Padahal ya, sebab ini tidak ada dalilnya dari syariat, tidak terbukti secara kauni. Ya. Jelas ya? Maka ini sudah tadi syirkul asghar. 1. Yaitu yang inilah yang dijelaskan oleh penulis, seperti menggantungkan jimat agar terhindar dari penyakit, memakai benang tertentu agar sembuh dari misalnya demam. Iya.
menganggap benda tertentu membawa keberuntungan. Ya, kalau kita istilahnya kolau-kolau dan semisal dengannya, cincin-cincin, batu akik, ya, dan yang semisal dengannya, ini semua masuk dalam yang pertama ini. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka sudah tadi syirik. Ya, syirik asghar. Yang kedua, golongan manusia yang kedua, menjadikan sebab ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab ya, tetapi bergantung kepadanya. Paham ya? Jadi ada orang sudah benar. Ya. Ada orang sudah benar mengambil sebab akibat. Ya, ada orang lapar, dia makan. Ya, ada ini dia nempuh sebab, dia mau anak menikah sebab. Ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab yang benar tapi bergantung kepadanya. Ini juga keliru. Jadi seorang yang menggunakan sebab yang memang benar, dibolehkan, dibenarkan, tetapi hatinya bergantung kepada sebab tertentu, ya, seakan-akan sebab itulah yang memberikan manfaat secara mandiri, ini tidak benar. Ya, contoh misalnya, ya, minum obat, kemudian meyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan secara sendirinya, ya, tanpa mengaitkannya dengan kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keliru. Ya, jadi walaupun ya misalnya ada orang ya sakit kepalanya, misalnya dia minum obat dari dokter, ya, kita yakin bahwa obat ini adalah sebab untuk menyembuhkan sakit kepala. Tapi ketika seorang bergantung penuh kepada sebab, ya, pun nanti aku nginum obat, dia menggantungkan dirinya penuh kepada sebab, ini juga keliru. Sebab yang menjadikan obat itu bisa berpengaruh adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh apa? Tidak bisa bergantung penuh kepada sebab, walaupun secara terbukti 100%, tidak bisa. Iya, ini orang banyak keliru di sini juga. Jadi ada orang sudah benar dalam menempuh sebab sudah. Ya, sama ya, saya kasih contoh yang lebih luas lagi tentang masalah mencari rezeki. Ya, bekerja adalah sebab datangnya rezeki, betul. Ya, tapi ketika seorang bergantung penuh pada pekerjaannya, seakan-akan kalau dia tidak bekerja di situ tidak akan dapat rezeki, keliru. Ya, sebab dia bekerja itu sebab dapat